Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat ngobrol santai bersama kawan-kawannya di sebuah warung kopi. Lalu datanglah Abu Jahil dan langsung ikut nimbrung bersamanya. Obrolan mereka pun semakin seru. Apalagi kala itu mereka sedang membahas tentang seorang wanita. Lalu tiba-tiba terucap sebuah pertanyaan dari salah satu orang yang ada di situ. Menurut kalian, kalau mencari seorang istri, itu pilih yang cantik tapi bandel, atau pilih yang jelek tapi penurut? Abu Jahil dengan penuh percaya diri menjawab pertanyaan tersebut. Ya, mending pilih wanita yang jelek tapi penurut. Contohnya aku nih, meskipun istriku jelek, tapi yang penting penurut, terang Abu Jahil. Mereka pun setuju dengan jawaban tersebut dan memuji pilihan Abu Jahil. Namun ketika mereka menanyakan hal itu kepada Abu Nawas, jawabannya sungguh di luar dugaan. Bahkan jawaban yang Abu Nawas berikan membuat Abu Jahil meradang. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Kalau mencari istri, pilih yang cantik tapi bandel, atau pilih yang jelek tapi penurut? Tanya mereka. Oh ya tentu saja aku pilih yang cantik tapi bandel, jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tersinggung dengan jawaban Abu Nawas langsung membantahnya. Percuma Abu Nawas punya istri cantik tapi bandel, yang ada malah bikin sakit hati, ujar Abu Jahil. Orang-orang yang mendengar alasan Abu Jahil sepakat dan membenarkannya. Ya Abu Nawas, menurut kita benar itu apa yang dikatakan Abu Jahil. Tapi kenapa kamu malah milih sebaliknya? Tanya mereka. Dengan tenang dan sedikit tertawa Abu Nawas menjawab. Begini ya kawan-kawan, kalau istri cantik tapi bandel, lalu kita doakan terus-menerus, suatu saat kan akan menjadi penurut. Nah kalau istri jelek, meski kita doakan sampai mati pun, wajahnya nggak akan berubah menjadi cantik, celetuk Abu Nawas. Spontan orang-orang pun tertawa mendengarnya. Adapun Abu Jahil memilih meninggalkan mereka karena tak kuat menahan emosinya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, Abu Nawas, kenapa nggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, saya sudah berobat, jawab Abu Nawas. Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur, tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, Abu Nawas,
menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya? Abu Nawas dengan entengnya menjawab, ya tentu saja adalah Paduka, malah bisa menghasilkan uang. Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda, mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib, celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa. Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. Nah kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri, jawab Abu Nawas. Loh kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Ya karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. Oh ya Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh sayang sekali, padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu?" tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika Abu Nawas tak mampu melunasinya, dipastikan ia akan dipenjara, dan semua aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang, "Yes, ketemu caranya." Pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila?" Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-ngangguk.
Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun al-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang. Dan tak ada jalan, kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan, aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko? Tanya sang khalifah. Maafkan hamba, wahai baginda yang mulia. Hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang telah pairit dan sudah jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelang sepenuh rasa iba. Alah, kamu jangan bohong, Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa. Dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang raja. Benar, Paduka. Hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita, Paduka. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kamu ini jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, tegas Raja Harun. Benar, Paduka. Hamba tak berdusta. Jadi tadi malam, setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai, Paduka. Dan dia juga meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita, Paduka, kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya itu? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, ya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali. Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini melepaskan diri dari hutang, serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor. Tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit para pejabat dan koruptor yang menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, ada seorang penjabat kerajaan bernama Zalim. Si Zalim ini sudah menjadi pejabat kerajaan sudah cukup lama. Bisa dibilang dialah seniornya dalam lingkungan kerajaan. Karena merasa dirinya yang paling berpengalaman, ia pun tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan tak jarang juga, ia menjadi aktor utama dalam menentukan peraturan-peraturan yang menguntungkan para pejabat kerajaan. Pernah suatu kali, ia merampas tanah milik warga, dengan dalih surat-suratnya tidak sah. Kejadian seperti itu terus berulang-ulang, tanpa ada yang berani memperingatkannya. Sementara para warga lebih memilih untuk menghindarinya, daripada mendapatkan masalah dengannya. Sebenarnya si pejabat zalim ini mempunyai hobi yang bagus, yaitu dia sering keluar, turun ke bawah untuk berkumpul bersama warga. Tapi dengan kesombongannya itu, ia memaksa agar para warga menghormatinya. Kalau sampai ada warga yang protes atau berkata menyindir atau menyakitinya, maka sudah bisa dipastikan warga itu akan berakhir di penjara. Suatu ketika saat pejabat zalim ini belusukan, ia mendapati Abu Nawas sedang nongkrong bersama kawan-kawannya di warung kopi. Terlihat suasana perkumpulan begitu gembira, saling canda tawa satu sama lain. Hal itu menarik perhatian pejabat zalim, dan timbul keinginannya untuk menghampiri Abu Nawas dan rombongan. Ketika pejabat zalim itu sudah di samping Abu Nawas, suasana menjadi hening. Semua kawan-kawan Abu Nawas terdiam, takut dengan si zalim. "Oi, menurut kalian, aku sama para menteri istana lebih hebat mana?" tanya pejabat zalim dengan menyombongkan diri. Ia memang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini kepada warga yang ia temui, dengan harapan mendapat jawaban yang mengunggulkan dirinya, menyanjung dirinya. Sementara kawan-kawan Abu Nawas hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan si pejabat. Mereka takut jika nanti kalau sampai salah bicara, mereka akan dipenjarakan oleh si pejabat zalim. "Woi, ditanya kok diam aja. Lebih hebatan mana, aku apa para menteri istana?" tanya pejabat zalim dengan agak membentak. Abu Nawas yang memang kesehariannya membuat junjungannya, Raja Harun ar-Rasyid, selalu merasa senang, kemudian berkata, "Tuan pejabat, izinkan saya menjawab. Anda dengan para menteri istana tentu jauh lebih hebat Anda, Tuan." Mendengar pengakuan Abu Nawas, si pejabat zalim itu pun merasa kegirangan. Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa alasanmu bilang kalau aku lebih hebat daripada menteri istana?" "Kan kalau Anda dekat dengan warga, Tuan. Anda sering belusukan, menyapa warga. Sedangkan menteri istana, mana pernah mereka turun ke lapangan?" jawab Abu Nawas. Semakin girang pejabat zalim itu dibuatnya oleh Abu Nawas. Tapi tak hanya sampai di situ, ia kemudian bertanya lagi, "Nah, kalau aku sama Raja Harun lebih hebatan mana? Aku atau dia?" "Oh ya jelas hebatan tuan pejabat lah. Tuan pejabat kan membuat segala peraturan. Sedangkan Raja Harun kerjanya hanya duduk-duduk di singgasananya saja," jelas Abu Nawas. Bertambah girang si pejabat zalim itu. Karena belum merasa puas, akhirnya ia menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Abu Nawas. "Bagus kamu. Ini pertanyaan terakhir. Jawab dengan jujur ya. Lebih hebat mana antara aku dengan Nabi?" "Oh ya tentu masih hebat tuan pejabat dong," jawab Abu Nawas dengan semangat. Untuk kali ini si pejabat zalim itu merasa terkejut. Ia tak menyangka dengan jawaban yang dilontarkan Abu Nawas itu. "Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya?" tanya si pejabat zalim dengan ekspresi terkejut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung membalas, "Ya bisalah tuan. Kalau Nabi kan selalu takut dengan Allah.
Sedangkan Tuan sudah tak pernah lagi takut sama Allah. Buktinya, Tuan selalu berbuat aniaya kepada para warga. Tuan selalu memperkaya diri dan mementingkan diri sendiri. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pejabat zalim merasa emosi. Jelas terlihat di wajahnya yang memerah menahan amarah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah tangan kanannya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kalau sampai ia macam-macam dengan Abu Nawas, bisa-bisa ia malah mendapat malapetaka. Si pejabat zalim itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan muka menahan emosi. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu. Di mana candu tersebut katanya, apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Abu Nawas menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. Ah, dasar omong kosong. Apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini, dan sama sekali nggak kehilangan akal, gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gak ada obat memang kejadikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa enggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka,
Saya sudah berobat, jawab Abu Nawas. Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur, tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya? Abu Nawas dengan entengnya menjawab, ya tentu saja adalah Paduka, malah bisa menghasilkan uang. Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda, mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib, celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa. Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. Nah kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri, jawab Abu Nawas. Loh, kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Ya, karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang, kumpul bersama teman-temanku, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. Oh ya Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh, sayang sekali. Padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja, Baginda Raja terkejut dan bertanya, Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu? Tanya Baginda Raja. Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan permasalahan yang belum berujung, yaitu masalah etika. Etika adalah suatu penghormatan antara kita sesama manusia. Yang muda menghormat dan patuh kepada yang lebih tua, dan yang tua menghargai dan menyayangi kepada yang muda. Seandainya itu dijalankan, alangkah indahnya kita hidup dalam bermasyarakat. Dan tentang etika ini bukan hanya ada di zaman-zaman sekarang saja. Bahkan di zaman Abu Nawas tentang masalah etika juga menjadi pembahasan yang menarik antar ulama pada masa itu. Di kisah kali ini, kita akan diceritakan tentang kocaknya Abu Nawas ketika mendapat teguran tentang etika dari seorang ulama. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya.
Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan untuk bicara pun, ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang Paduka, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas bercelutuk. Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh, Tuan? Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menjebakku. Aku sudah tahu. Tutur katanya selalu menipu. Tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya, pikir sang sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan, katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga sebelum kamu berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang sufi menasehati. Oh tentu Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silakan, apa yang ingin kau katakan, ucap sang sufi. Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan, aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah? Maksudnya? Tanya sang sufi. Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda warna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas, jawab Abu Nawas. Iya, benda apa itu? Tanya sang sufi kembali. Saya mohon maaf sekali lagi Tuan. Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata sang sufi merasa geram. Loh Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung Tuan Guru. Kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu kawan. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja Tuan Guru," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan, lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah selanjutnya. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih, ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih, Tuan. Semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore. Ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi, saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba, Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Dan tentu saja, sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat, Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan, Tuan. Tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kisah kali ini, kita akan mendengarkan bersama ketika Abu Nawas menentukan pilihan. Yang ternyata pilihan itu membuat semua orang, termasuk saya sendiri, dan saya jamin kalian juga, menilai bahwa Abu Nawas itu sama sekali tidak mencerminkan seorang ulama. Sungguh sangat disayangkan. Kisah ini bermula ketika menjelang pagi hari dengan suasana kota Baghdad yang cukup ramai. Dan seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas untuk berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak manakala ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya inilah, tidak heran
bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah pada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tetapi semua pandangan itu berubah ketika Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan, biar nggak suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sinilah, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu pun lalu mulai mengutarakan pikirannya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, heran saya. Kok akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat gaduh di masyarakat. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia ini menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan begitu Tuan Hakim, bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang harus menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan nih. Seandainya Anda disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, Anda milih yang mana?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Oh ya tentu saya pilih kekayaan Tuan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan. Anda ini kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi pilihan yang Anda tentukan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibanding kebijaksanaan. Ternyata selama ini anggapan masyarakat kepada Anda itu salah. Abu Nawas, Abu Nawas," tutur Tuan Hakim dengan berkali-kali menghela nafas. Tapi anehnya, Abu Nawas terlihat santai dan malah balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Ya tentu saja aku memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbukti bukan? Memang semua orang itu akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Wah, kalau begini memang nggak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa jalan yang dipilih orang lain dalam menjalani kehidupannya terkadang terlihat aneh, bahkan terlihat salah di mata kita. Tapi selama itu tidak melanggar norma dan hukum agama, tidak perlulah kita mempeributkannya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kerukunan. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.